Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review dari artikel kami yang berjudul Synthesis and Characterization of the Conducting Polymer Microhelix Based on the Spirulina Template. Kami dari kelompok 5 dari Kimia Zat pada 2021. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Dea Rahmadani Prasasti dengan NIM 032. Dan saya sendiri, Vikalia Kusnandari Uliriwu dengan NIM 041. Dan yang ketiga ada Anissa Fauzia Zain dengan NIM 055. Dan yang terakhir ada Trisna Nur Ja'far. Selanjutnya akan dijelaskan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pendahuluan synthesis and characterization of the conducting polymer microhelix based on the spirulina template. Berdasarkan fungsi kimia dan fungsi fisikanya, struktur helix merupakan salah satu geometri yang paling menarik dan ditemukan di banyak biomolekul dan biostruktur, seperti helix, struktur protein, dsDNA, virus, bakteri, pembuluh spiral, sulur, dan lain-lain. Terinspirasi dari ini, banyak upaya yang dilakukan untuk merancang dan membuat berbagai macam perangkat berbasis helix skala mikro atau skala nano. Polimer konduksi seperti polipirol, polianilin, poli-3,4-etilen dioksitiopen, politiopen, dan PPV telah banyak dibuat atau diintegrasikan ke dalam perangkat berbasis mikro atau struktur nano. Hal ini untuk aplikasi superkapasitor fleksibel, sel biofuel, otot buatan, jaringan peranca, sinapsis buatan, tekstil pintar, dan lain-lain. Polimer konduktor dalam helix mikro atau struktur nano juga telah dilaporkan menggunakan baik berbasis template maupun non-template metode. Di antara metode ini, template sangat penting untuk pembuatan mikrostruktur helix yang sangat teratur dari polimer konduksi. Dengan demikian, hal ini menarik dan layak untuk menggunakan spirulina sebagai template biologi helix yang dapat dengan mudah diproduksi secara massal dan dengan biaya yang rendah. Pada artikel ini, mikrohelix polimer konduktor bertemplate spirulina, termasuk mikrohelix PPY, mikrohelix PANI, dan mikrohelix PEDOT, berhasil disintesis dengan polimerisasi in situ menggunakan FeCl3 sebagai oksidan. Morfologi struktur molekul dan kelistrikan dan elektrokimia sifat polimer mikrohelix konduksi dikarakterisasi dengan SEM, FTIR, Raman, XRD, probe 4 CV, dan EIS masing-masing. Kemudian untuk sintesis helix berukuran mikro ada dua jenis template biologis memiliki fungsi utama yang telah digunakan, yaitu yang pertama berasal dari pembuluh xilem yang terdiri dari selulosa, kristal kiral, dan secara luas tersebar di hampir setiap bagian tumbuhan berpembuluh. Dan yang kedua berasal dari spirulina yang tumbuh alami dalam bentuk helix dan telah dikomersialkan sebagai suplemen makanan. Pada artikel ini, mikrohelix polimer konduktor bertemplate spirulina, termasuk mikrohelix PPY, mikrohelix PANI, dan mikrohelix PEDOT, berhasil disintesis dengan polimerisasi in situ menggunakan FeCl3 sebagai oksidan. Di sini akan dijelaskan cara mensintesis helix mikropolimer berdasarkan template spirulina menurut artikel. Yang pertama yaitu budidaya dan persiapan Spirulina platensis. Budidaya spirulina diawali dengan inokulum rapatan awal 0,1 dengan magnet mengadu inkubator iluminasi pada 36 kurang lebih 1 derajat Celcius dalam siklus terang gelap 12/12 jam. Ketika kepadatan inokulum di atas 1,2, setelah 12 hari budidaya, spirulina dikumpulkan dengan filter nilon 350 mESH dan dibilas dengan 0,9% biperbenatrium klorida solusi 3 kali. Fiksasi jaringan spirulina dilakukan dalam 1,9 V/V. Glutara dehidralarutan air selama 6 jam untuk mempertahankan bentuk biohelix. Setelah fiksasi, glutaraldehida yang tidak bereaksi dibilas dengan larutan buffer fosfat atau PBS
0,01 molar dan air deionisasi berturut-turut. Kemudian yang kedua ada fabrikasi struktur mikrohelix PPY template spirulina. Untuk fabrikasi struktur mikrohelix PPY bertemplate spirulina 11 gram disuspensikan dalam larutan 50 ml yang mengandung 0,1 molar HCl dan pirol 0,2 molar dengan pengadukan magnet 300 rpm selama 0,5 jam. Untuk polimerisasi PPY, 50 ml larutan 0,6 molar FeCl3 ditambahkan secara perlahan ke dalam suspensi dan bereaksi selama 6 jam. Setelah polimerisasi, suspensi disaring dengan mesh 350 filter nilon dan dibilas dengan 0,1 molar HCl untuk menghilangkan PPY yang terikat longgar atau tidak dilapisi. Terakhir, PPY microhelix dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 6 jam. Untuk yang ketiga ada pembuatan struktur microhelix PANI Templina templated. Untuk fabrikasi mikrostruktur helix PANI bertemplate spirulina, template spirulina 12 gram disuspensikan dalam 160 ml air yang mengandung 0,5 molar anilin dengan pengadukan magnet pada 300 rpm selama 1 jam. Sel spirulina teradsorpsi anilin ditambahkan ke dalam 150 ml larutan 0,5 molar FeCl3 dan direaksikan semalaman dengan pengadukan magnet. Setelah polimerisasi, suspensi disaring dengan mesh 350 filter nilon dan disonikasi dalam etanol untuk melepaskan polimer yang terikat longgar atau bebas. Suspensi itu kemudian dicuci dengan 0,1 molar HCl dan air deionisasi berturut-turut. Akhirnya, mikrohelix PANI adalah dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 6 jam. Yang keempat ada pembuatan struktur mikrohelix method berlapis spirulina. Untuk fabrikasi mikrostruktur helix method bertemplate spirulina 30 ml suspensi mengandung 2,5 gram template spirulina 0,23 molar 3,4 etilen dioksitiopen atau disingkat dengan EDOT, 2,3 m FeCl3, 6H2O dan 0,12 molar toluen sulfonic acid monohidrat dicampur. Untuk polimerisasi pedot suspensi disonikasi dalam mesin cuci ultrasonik selama 1 jam. Setelah polimerisasi, suspensi disaring dengan filter nilon 350 mesh dan berturut-turut dicuci dengan air deionisasi dan etanol murni untuk menghilangkan polimer yang terikat longgar atau bebas. Terakhir, mikrohelix pedot dikeringkan dalam oven di 50 derajat Celcius selama 6 jam. 5. Persiapan elektroda modifikasi PPY, PANI, dan pedot helix. Bubuk mikrohelix PPY, PANI, dan pedot, asetelin hitam, dan politetrafluoretilen PTFE dicampur dengan perbandingan massa 8:1:1 dan digiling secara homogen dengan penambahan murni etanol masing-masing. Untuk setiap polimer mikrohelix, konduksi sekitar 0,01 gram campuran dilapisi di atas lembaran busa nikel ukuran 1 cm x 1 cm dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius semalaman. Karakterisasi, analisis morfologi. Morfologi dari tumbuhan spirulina dapat diamati dengan menggunakan mikroskop optik. Morfologi mikrohelix PPY
spiral, mikrohelix pani, dan mikrohelix pedot dapat diamati dengan menggunakan mikroskop field emission scanning electron microscope. 2. Fourier transform inverse spektroskopi atau VTIR. Karakterisasi ini digunakan untuk mendapatkan spektrum VTIR dalam mikrohelix PPY, mikrohelix penny, dan mikrohelix pedot dengan rentang pemindaian dari 400 sampai 4000 cm minus 1 dengan resolusi 1,3 cm kuadrat minus 1 pada suhu kamar. Raman spektroskopi. Karakterisasi ini digunakan untuk mendapatkan spektroskopi Raman dan mikrohelix PPY, mikrohelix penny, dan mikrohelix pedot. 4. X-ray diffraction atau XRD. Karakteristik ini digunakan untuk menentukan struktur molekul dari mikrohelix PPY, mikrohelix penny, dan mikrohelix pedot. Sifat polimer, bahan film. Ada LDPE, HDPE, plastik pati pisang sampai gelatin, pati kulit singkong sampai gliserol. Untuk tensil strike-nya, untuk LDPE ada 10, HDPE 15 sampai 40, plastik pati pisang sampai gelatin 22,85, pati kulit singkong sampai gliserol ada 12,12 sampai 43,22. Ada juga elongasinya LDPE ada 620%, HDPE ada 500%, plastik pati pisang sampai gelati ada 6,05%, pati kulit singkong sampai gliserol ada 1,27 sampai 2,6%. Modulus Young yang LDPE ada 166, HDPE ada 800, plastik pati pisang sampai gelatin ada 37,686, pada pati kulit singkong sampai gliserol ada 465,99 sampai 3412,39. Dalam kaitannya dengan kemasan plastik pula, akhir-akhir ini para pemerhati lingkungan meningkatkan perhatiannya terhadap sampah polimer yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, banyak sintesis polimer tahan lama atau yang disebut durable yang beralih ke sintesis polimer yang dapat diurai atau degradable oleh lingkungan seperti sinar matahari dan mikroorganisme tanah. Polimer terdegradasi dari sinar matahari dapat terurai dengan menginkorporasi gugus karbonil yang menyerap radiasi ultraviolet sebagai energi untuk pembelahan ikatan. Selain itu, mikroorganisme dapat mengolekan polimer-polimer dengan mengkatalis hidrolisis dan oksidasi, sedangkan polimer yang murni terdegradasi oleh mikroorganisme yang disebut biodegradable, di mana polimer tersebut biasanya terbuat dari polimer alami. Seperti pada gambar, ada proses pembelahan ikatan pada fotodegradasi. Selanjutnya adalah keunggulan dan aplikasi yang disampaikan oleh teman saya. Silakan. Untuk Selanjutnya yaitu keunggulan dan aplikasi. Polimer banyak diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, seperti sebagai plastik, pembungkus, atau tas plastik. Berikut adalah beberapa sifat khas yang menjadi kelebihan bahan polimer. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan cetak yang baik, yang kedua yaitu menghasilkan produk yang ringan dan kuat, yang ketiga yaitu mempunyai ketahanan air dan bahan kimia yang baik, yang keempat yaitu dapat menghasilkan produk dengan sifat yang berbeda tergantung pada cara pembuatannya, jenis zat pemelatis yang digunakan atau zat tambahan lain yang digunakan. Yang kelima yaitu umumnya bahan polimer lebih murah. Untuk yang
Selanjutnya yaitu dengan sifat tersebut, maka polimer sering dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, salah satunya adalah sebagai kemasan plastik. Dalam kaitannya dengan kemasan plastik, maka perlu dipertimbangkan terhadap sifat mekanik bahan polimer. Sifat-sifat mekanik bahan polimer adalah khas dengan perilaku viskoelastisitasannya. Contohnya adalah mudah terjadi pemelaran dan relaksasi, serta pada pengujian tarik sifatnya sangat dipengaruhi oleh laju pengujian tarik. Kekuatan tarik adalah salah satu sifat dasar dari bahan. Hubungan tegangan-regangan pada tarikan memberikan nilai yang cukup berubah tergantung pada laju tegangan, temperatur, serta kelembapan. Nilai kekuatan tarik diperoleh melalui persamaan berikut ini. Kemudian yaitu polimer juga memiliki daya perpanjangan elongasi bila dikenal gaya tarikan sesuai dengan sifat viskoelastisnya. Daya perpanjangan diperoleh melalui persamaan di bawah ini. Next. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami.